Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merlin Regin Andiani. Di sini akan menjelaskan materi pembelajaran PKN di kelas 3 SD, yaitu Sumpah Pemuda, dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada materi tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memiliki arti dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi tonggak terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda, di antaranya nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Wujud nyatanya dari pengamalan nilai persatuan dan kesatuan adalah kerjasama melaksanakan piket di kelas. Kemudian yang berikut adalah sejarah awal mulanya adanya Sumpah Pemuda. Dahulu sebelum tahun 19, bangsa Indonesia selalu ditindas oleh Belanda. Setiap perjuangan selalu gagal dan kegagalan tersebut disebabkan karena rakyat Indonesia belum bersatu. Karena itulah Sutomo mempunyai gagasan untuk mendirikan sebuah perkumpulan yang bisa menyatukan pemuda-pemuda Indonesia. Sehingga pada tanggal 20 Mei 1908 didirikanlah Budi Utomo. Budi Utomo ialah sebuah perkumpulan yang anggotanya tidak hanya dari satu daerah, melainkan dari beberapa daerah. Untuk itu, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diselenggarakanlah Kongres Pemuda I di Jakarta. Selanjutnya adalah tujuan Kongres Pemuda I adalah menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda di Indonesia. Para pemuda yang ikut dalam Kongres Pemuda I berhasil memutuskan dua hal yang sangat penting, yaitu 1. Semua perkumpulan pemuda bersatu ke dalam organisasi pemuda Indonesia. 2. Kongres Pemuda II perlu segera dipersiapkan. Kemudian, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diselenggarakan Kongres Pemuda II di Gedung Indonesian Club Gebau atau IC di Jalan Kramat Raya No. 106 Jakarta. Susunan kepanitiaan Kongres Pemuda II adalah sebagai berikut. Ketua Sugondo Joyo Puspito, kemudian Wakil Ketua Joko Marsaid dari Jong Java, Bendahara Amir Saripudin dari Jong Batakbon, kemudian Pembantu 1 Johan Muhammad Chai dari Jong Islamit Bun, Pembantu 2 yaitu Konco Sungkono dari Pemuda Indonesia, Pembantu 3 Senduk dari Jong Selebes, Pembantu 4 J. Leimena dari Jong Ambon, Pembantu 5 Rogjani dari Pemuda Kaum Betawi. Adapun peserta dan tujuannya adalah sebagai berikut. Kongres Pemuda II dihadiri oleh sekitar 750 orang. Tujuan dari Kongres Pemuda II ini adalah 1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia. 2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. 3. Memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Dalam Kongres Pemuda II menghasilkan beberapa keputusan yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Ikrar Sumpah Pemuda yang berisi 1 nusa, 1 bangsa, dan 1 bahasa. 2. Lagu Indonesia Raya ciptaan W.G. Rudolf Supratman ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 3. Bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera pusaka Indonesia. 4. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Selanjutnya ada makna 1 nusa, 1 bangsa, dan 1 bahasa. Ikrar ini dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya semangat 1 nusa, 1 bangsa, dan 1 bahasa, kita tidak bolehlah terpecah belah.
Dengan kekayaan bangsa Indonesia yang berupa keanekaragaman adat istiadat pada masa itu dapat menciutkan nyali penjajah sehingga mereka tidak akan berani lagi menjajah bangsa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 benar-benar menyadarkan seluruh rakyat Indonesia untuk selalu bersatu mengusir penjajah. Sumpah Pemuda ini mengandung beberapa nilai, di antaranya nilai persatuan, kerukunan, gotong royong, patriotisme, musyawarah, cinta tanah air, dan nilai kekeluargaan. Jadi dapat disimpulkan, persatuan sangat penting untuk bisa mengusir penjajah dari Indonesia. Kesadaran rakyat untuk bersatu salah satunya berawal dari adanya Kongres Pemuda. Selanjutnya, wakil-wakil perkumpulan pemuda, di antaranya Jong Java, Jong Sumatren, Jong Minahasa, Jong Pasundan, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Jong Batak. Hasil dari keputusan Kongres Pemuda II sudah tadi dijelaskan ya. Kemudian satu nusa adalah perasaan satu tanah air, yaitu Indonesia. Kemudian satu bangsa adalah perasaan senasib dan punya sejarah yang sama. Misalkan sama-sama pernah dijajah oleh Belanda. Satu bahasa adalah keinginan untuk menggunakan simbol komunikasi yang sama, satu bahasa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan, contohnya tidak bertengkar, nilai kerukunan, saling membantu dalam kebaikan. Nilai kegotong royongan contohnya itu kerja bakti, membersihkan halaman sekolah atau membersihkan halaman di sekitar lingkungan rumah. Kemudian nilai patriotisme adalah contohnya mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian nilai musyawarah, yaitu contohnya pemilihan ketua kelas. Kemudian cinta tanah air, contohnya yaitu mencintai produk dalam negeri. Yang terakhir adalah nilai kekeluargaan, contohnya itu belajar berkelompok. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Dan untuk kemudian tugasnya itu silahkan kalian pelajari materi di bab 2 tentang norma untuk pembelajaran minggu depan. Dan tulis norma-norma yang sekiranya Anda ketahui di sekitar rumah serta lingkungan masyarakat. Sekian, saya tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.